Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Teknik Survei dan Indraja, Ibu Restika Putri, STMT. Di sini kami kelompok 6 dan kelas RA akan memaparkan terkait analisis sistem koordinat dan proyeksi pada pemetaan daerah rawan banjir dan sulit. Sebelumnya izin kami memperkenalkan diri. Nama saya Mesha Sristika dengan NIM 123310012. Dilanjutkan dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Chandra Putra dengan NIM 123310015. Perkenalkan, nama saya Salma Rizina dengan NIM 123310003. Perkenalkan, nama saya Yunita Karsikataya dengan NIM 123310010. Perkenalkan, nama saya Niputi Suci Arismawati dengan NIM 123310033. Perkenalkan, nama saya Tio Febrian dengan NIM 123310020. Saya akan membahas terkait pendahuluan dalam hasil analisis yang kami temukan. Yang pertama itu ada proyek pemetaan daerah rawan banjir pada daerah aliran Sungai Suli, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk memetakan tingkat bahaya banjir berdasarkan kedalaman genangan menggunakan simulasi hidrolika 2 dimensi, HCRAS, dan sistem informasi geografis. Sehingga proyek ini termasuk dalam bidang sumber daya air pada kajian biosistem karena berkaitan dengan analisis hidrologi, topografi, serta manajemen risiko bencana. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem koordinat yang digunakan. Yang pertama, wilayah penelitian berada di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan yang secara geografis wilayah ini berada pada zona UTM 50S. Yang kedua, data Demnas dan RBI dari Badan Informasi Geospasial umumnya menggunakan sistem reaksi UTM berbasis datum nasional seperti DJN 95 atau SRJI 2013 yang kompatibel dengan WGS 84. Yang ketiga, dalam konteks pemodelan hidrolika, penggunaan sistem koordinat proyeksi seperti UTM jauh lebih tepat dibandingkan sistem geografis lintang bujur. Pemilihan sistem reaksi UTM dinilai tepat karena meminimalkan distorsi jarak lokal menggunakan satuan meter serta kompatibel dengan perangkat lunak, HITRAS, dan juga ArcGIS Pro. Berikut peta identifikasi daerah aliran sungai Kabupaten. Selanjutnya, analisis pemilihan proyeksi. Yang pertama, sistem proyeksi UTM yang bersifat silinder transversal diterapkan karena sangat ideal untuk meminimalkan distorsi pada wilayah studi dengan bentang timur sampai barat yang terbatas dalam satu zona. Yang kedua, penerapan satu zona UTM pada daerah aliran Sungai Suli optimal untuk menjamin presisi perhitungan jarak dan luas genangan sekaligus menghindari kesalahan estimasi area yang rentan terjadi pada penggunaan proyeksi geografis. Yang ketiga, penggunaan proyeksi ini juga memudahkan penggabungan berbasis sumber data mulai dari Demnas, survei GNSS, peta RBI, hingga data histori banjir agar dapat terintegrasi dengan baik. Selanjutnya ada potensi masalah distorsi. Yang pertama, distorsi elevasi, di mana Demnas yang digunakan merupakan data tahun 2012, sedangkan kejadian banjir yang dianalisis terjadi pada tahun 2020. Perubahan morfologi sungai dan sedimentasi dapat menyebabkan perbedaan elevasi antara model dan kondisinya. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan antara kedalaman banjir historis dan hasil simulasi. Selanjutnya ada distorsi proyeksi. Walaupun UTM memiliki distorsi kecil dalam satu zona, tetap terdapat faktor skala yang berubah semakin jauh dari meridian tengah zona. Jika das berada di dekat batas zona UTM, maka distorsi horizontal dapat meningkat. Dan berikut di sini ada potensi masalah distorsi. Yang ketiga adalah transformasi datum, yaitu mengingat data berasal dari berbagai sumber. Jika datum berbeda dan tidak dilakukan transformasi yang benar, maka dapat terjadi pergeseran posisi peta, ketidaksesuaian titik validasi GNSS, serta kesalahan dalam estimasi luas genangan. Kesalahan transformasi koordinat dapat berdampak langsung pada klasifikasi tingkat bahaya banjir. Selanjutnya, di sini transformasi koordinat dalam integrasi data. Artikel ini memadukan data topografi curah hujan dan hasil survei GNSS yang kemudian diolah menggunakan simulasi HITRAS. Semua data tersebut harus berada dalam sistem koordinat dan datum yang sama sebelum dilakukan analisis. Jika tidak, hasil simulasi dan validasi lapangan tidak akan memilih korelasi yang baik. Hasil penelitian
Hasil penelitian sendiri menunjukkan korelasi 96,03% antara simulasi dan data historis. Cukup untuk mengidentifikasi bahwa integrasi sistem koordinat dilakukan dengan cukup baik. Oke, baik. Yang terakhir itu ada kesimpulan di mana kita mempunyai dua kesimpulan. Yang pertama yaitu berdasarkan analisis si proyek pemetaan das Suli ini dia sudah menggunakan sistem koordinat dan proyeksi yang tepat untuk skala regional. Proyeksi UTM sendiri yaitu berbasis data nasional yang sangat sesuai untuk analisis hidrologi dan pemodelan lingkungan banjir. Yang kedua, potensi masalah utamanya bukan berasal dari proyeksi horizontal, tapi dari perbedaan elevasi akibat perubahan kondisi topografi. Karena transportasi datum dan konsistensi sistem koordinat yaitu menjadi faktor yang akan menentukan dalam integrasi data spasial. Berikut presentasi kelompok kami. Atas kurang lebih yang mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.